Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara, tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ini ada 52% terkait dengan diantaranya merupakan pemilih muda. Ini ada 0,03% atau 6.697 di usia kurang atau juga 17 tahun ke bawah, dan juga di usia 17 hingga 30 tahun. Ini ada 31,23% dan juga 31 hingga 40 tahun ada 20,70%. Lantas seperti apa nih partai politik dan juga pastinya para capres-cawapres untuk merebut hati para pemilih muda di pemilu 2024? Sudah bersama dengan saya, ini Mas Ahmaduddin Rajab dari Pusat Perancangan Undang-Undang Sekjen DPR RI. Selamat, apa kabar Mas? Selamat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan juga ini sudah hadir Farhatun Najiah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga penang dari Lomba Orasi di TVR Days 2023. Apa kabar Najiah? Kabar baik Kak Uki, apa kabar Kak Uki? Alhamdulillah baik juga. Oke, nih sebelum kita memulai nih, Najiah, kamu tahu kapan pemilu serentak diselenggarakan 2024 dan kita milik siapa aja sih kalau boleh tahu? Oke Kak Uki, tahu dong ya pastinya. Karena kita sebagai generasi muda pastinya harus sudah lebih memperhatikan lagi soal masalah-masalah politik. Dan kalau misalnya untuk tanggalnya bertepatan sama Valentine ya kebetulan, 14 Februari ini. Dekat juga sama ulang tahun saya. Dan kalau misalnya untuk calonnya sendiri ada 3 paslon yang diusung setahu saya. Dan emang udah jadi keputusan juga. Ada Pak Ganjar dan juga wakilnya. Terus kemudian ada Pak Prabowo dan juga ada Pak Anies Baswedan. Ada berapa partai politik yang akan bertarung di pemilu 2024? Kamu tahu? Aduh, kalau misal partai politiknya sendiri sebenarnya sekarang yang ada 18 ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk koalisi yang bergabung-gabungnya untuk jumlahnya sendiri masih belum tahu karena dinamika politik ini cepat sekali. Jadi menurut saya masih bisa ada kemungkinan partai lain mungkin bergabung atau pindah koalisi atau mungkin ada main di belakang. Bener nggak nih Mas Ahmad dari apa yang disampaikan sama adik kita nih, Azia? Apa yang akan diselenggarakan di 2024? Yang pasti kalau dalam pandangan saya, yang perlu kita ketahui adalah pemilu itu bukan hanya memilih presiden wakil presiden, namun hanya juga bisa memilih untuk pileg, yakni memilih anggota DPR, DPD maupun DPRD seperti itu. Jadi konteks dalam hal ini kita harus sama-sama pahami bahwa pemilu itu luas, bukan hanya pilih presiden wakil presiden, juga pemilih anggota legislatif seperti itu. Oke, jadi ini yang juga mungkin harus diketahui sama para pemilih muda, calon pemilih muda, bahwa konteksnya bukan hanya memilih capres, cawapres, tapi kita juga memilih ini anggota DPR RI Pusat, anggota DPR RI Kota maupun juga Kabupaten. Ada berbagai macam, ada di beberapa daerah pemilihan seperti itu. Tapi kalau misalnya ini Mas Ahmad juga melihat begitu besarnya potensi pemilih muda mencapai 52% dalam pemilu serentak 2024. Bagaimana nih potensi itu bisa dimanfaatkan oleh para penyelenggara pemilu, para peserta pemilu kita? Ya, baik, terima kasih Mas Kuki. Jadi memang kita harus lihat ya bahwa besarnya pemilih muda itu merupakan sebuah tantangan. Tantangan bagi siapa? Bagi semua kita. Termasuk pemilih muda sendiri. Kenapa? Karena ternyata dengan begitu yang namanya masa depan bangsa itu ditentukan oleh pemuda. Seperti itu. Jadi pemuda ini besok memilih apa di bulan Februari, itulah yang menentukan masa depan kita. Seperti itu. Dan ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu juga untuk bisa selalu mensosialisasikan. Jadi nanti penyelenggara pemilu harus bisa sosialisasi, juga partai politik harus bisa dekat dengan anak muda. Dekat dengan anak muda itu tidak harus bergaya seperti anak muda, pakai sneakers, pakai jeans, bukan seperti itu. Kita harus bisa memahami anak muda itu karakteristiknya seperti apa. Oke, dan ini Nancy ini akan menjadi pemilu pertama atau pemilu kedua bagi kamu? Kedua sih Kak. Oh, pemilu kedua. Jadi kamu punya pengalaman di pemilu sebelumnya di tahun 2019 seperti itu. Lalu bagaimana nih pengalaman misalnya kamu dari 2019 sampai sekarang? Apa sih pemilu di pandangan kamu? Ya, kalau misalnya untuk pertama di 2019 pastinya excited banget ya Kak, karena hasilnya bisa berkontribusi gitu untuk Ibu Pertiwi khususnya dalam rangka pesta demokrasi gitu. Dan untuk 2024 ini pastinya lebih senang lagi karena nggak sabar juga melihat kontestasi yang kayaknya juga lebih sengit lagi nih dari tahun sebelumnya gitu. Banyak hal-hal baru dan juga karena calonnya sekarang ada 3 dan ketiganya juga menjual suatu hal yang memang menurut anak muda pasti suatu hal yang bisa benar-benar dijual. Jadi di sini persaingannya lebih kuat. Jadi anak muda juga lebih punya ketertarikan untuk bisa mengkritisi setiap calon yang ada gitu sih. Oke. Mas Ahmad, ini kan lagi-lagi sosialisasi dan edukasi yang perlu kita informasikan kepada masyarakat dan juga khususnya pemilih muda yang ada 52%, bahwa sekali lagi bukan hanya capres-cawapres, ada anggota DPR untuk provinsi DPR RI Pusat, Kabupaten juga Kota.
Kalau Mas Ahmad sendiri melihat sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, mulai dari KPU maupun juga peserta pemilu, bagaimana untuk akhirnya bisa menggait para pemilih muda ini sudah dilakukan dengan baik atau seperti apa nih melihatnya? Kalau saya melihatnya, jadi kebetulan memang dulu saya pernah sebelum di DPR ya, pernah kerja di Bawaslu tahun 2010. Nah, jadi memang kita itu ada kegiatan sosialisasi. Jadi memang kita itu ke kampus-kampus juga memberikan edukasi kepada pemilih muda terutama gitu kan. Gimana caranya pemilih yang benar sesuai dengan undang-undang pemilu pastinya. Itu modelnya ada lomba-lomba, cerdas cermat, ataupun juga menulis seperti itu. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk bisa merebut anak muda. Dan kita ketahui juga penyelenggara pemilu kita saat ini kan mayoritas juga berasal dari aktivis. Ya, mereka harusnya memahami gimana caranya untuk menjangkau anak muda. Sejauh ini Mas Ahmad melihatnya bagaimana? Sudah on the track kah para penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP dan segala stakeholder terkait? Kalau secara umum saya melihat penyelenggara pemilu pastinya ya mereka sudah berusaha maksimal. Walaupun memang kemarin belum lama lalu ya sekitar minggu lalu kalau nggak salah saya melihat bahwa anggota KPU tidak ada sama sekali di rapat Komisi 2. Nah itu kan menunjukkan bahwa mereka ini kehilangan prioritas kepada pemilu, harusnya rapat sama DPR kok malah nggak ada. Nah itu mungkin ada beberapa hal-hal semacam itu yang harus mungkin lebih dilihat lagi sama penyelenggara pemilu bahwa mereka ini harus concern betul sama agenda yang sudah ditentukan oleh nasional. Oke, kalau misalnya kita melihat juga nih DPR sejauh ini juga melakukan rapat kerja bersama dengan para penyelenggara pemilu. Kalau misalnya Mas Ahmad sendiri melihat di sisa waktu yang kurang lebih dari 3 bulan ini, apa yang sudah dilakukan baik dalam hal ini Komisi 2 maupun juga DPR sejauh ini untuk akhirnya bisa mensosialisasikan, mengedukasikan terkait dengan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan ini? Baik, kita ketahui 5 Desember besok kan DPR sudah reses ya. Jadi dengan reses itu saya yakin anggota DPR juga sudah kembali ke dapilnya masing-masing dan mereka bisa mengedukasi kepada pemilihnya seperti itu, gimana caranya pemilu yang benar, gimana juga mereka memberikan pemahaman bagaimana caranya mencoblos seperti itu. Dan juga setahu saya nanti ada juga kegiatan dari Kesekjenan seperti misalnya kalau nggak salah di 11 Desember kebetulan saya ada di situ juga. Itu kegiatan dari bagian humas itu parlemen A kalau nggak salah. Jadi turun juga DPR dalam hal ini Kesekjenan bukan hanya anggota DPR itu untuk kepada kampus-kampus seperti itu. Oke. Baik, kalau Najia sendiri nih, apa yang kamu tahu tentang penyelenggara pemilu maupun juga peserta pemilu yang kamu tahu sekarang dan juga menurut kamu melihatnya bagaimana nih para penyelenggara pemilu dan juga stakeholder terkait untuk kesuksesan pemilu 2024? Baik Kak, sebenarnya kalau misalnya saya sendiri mungkin sama banyak dengan teman-teman millennials atau Gen Z lainnya, kita banyak lebih dekat memantau lebih dari sosial media. Kalau misalnya secara aktivasinya gitu, kelihat feed dari KPU dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah aktif ya. Dalam sehari aja postingan kemarin terakhir 24 jam saya lihat pun ada 10 slide gitu. Postingan terbaru mereka dan semuanya report kegiatan mereka yang mungkin sosialisasi ke sana, sosialisasi ke sini sampai dengan ada peninjauan kembali keuangan pemilu tahun sebelumnya gitu. Menurut saya itu suatu hal yang emang bagus, branding bahwasanya KPU memang sedang mempersiapkan gitu. Tapi mungkin kayak yang Bapak bilang tadi ya mungkin karena memang masih dalam tahapan belum bisa menyentuh langsung kepada audiensnya. Jadi sebagai mahasiswa sendiri adanya politik diperbolehkan masuk kampus itu belum terlihat sih Kak sebenarnya gitu. Karena di kampus saya sendiri pun sama seperti itu gitu dalam fakta lapangan yang terjadinya. Atau mungkin memang ada struktural atau ada step by step yang memang belum sampai ke sana. Oke, kita nanti masih akan lanjutkan terkait dengan bagaimana mengambil hati para pemilih muda di pemilu 2024 tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Mas Ahmad, kalau misalnya kita melihat karakteristik dari para pemilih muda ini kan dinamis dan juga mereka ini tipikal yang harus mencari tahu informasi yang lebih detail dulu terkait dengan calon misalnya mau anggota DPR, DPRD ataupun juga capres-cawapres yang akan dia pilih. Tapi sebenarnya kalau Mas Ahmad sendiri di Pusat Perancangan Undang-Undang melihatnya seperti apa sih karakteristik dari para pemilih muda ini? Apakah dari range usia juga berbeda-beda atau seperti apa nih Mas Ahmad melihatnya? Baik, kalau pemilih muda menurut saya itu yang paling penting adalah mereka itu harus bisa maksimal sesuai dengan zamannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita melihat bahwa tadi Mas di awal dibilang bahwa pemilih muda itu paling banyak porsinya di 2024 seperti itu. Pemilih muda itu adalah orang yang sangat mengerti dengan gadget seperti itu. Dan kita lihat saat ini justru
yang paham dengan gadget itu adalah justru anak muda gitu loh. Jangankan yang udah sepuh ya. Saya pun di usia yang saat ini udah kepala 3 begitu kan, udah hampir 40 tahunan, itu yang namanya bahkan apa ya kayak mengoperasikan Canva misalnya, itu saya masih tertatih-tatih seperti itu. Itu menunjukkan bahwa anak muda itu punya peranan yang penting gitu. Mereka bisa mengakses siapa itu pemilih yang mau, siapa itu calon yang mau dipilih seperti itu. Nah, itu yang bisa kayak gitu anak muda. Pemilih yang mungkin sudah berusia lanjut itu agak susah untuk mengoperasikan yang gadget seperti itu. Jadi kalau menurut saya, anak muda punya peranan seperti itu. Jadi pertama dari gadget, dan yang kedua, karakteristik yang utama adalah pemilih muda itu bisa melihat dengan kondisi real saat ini. Apa yang saat ini mungkin belum tercapai, itulah yang harusnya menjadi prioritas anak muda seperti itu. Misalnya penegakan hukum seperti itu. Jadi misalnya maksudnya jadi dengan itu pemilih muda bisa lebih fokus seperti itu. Cari calon atau peserta pemilu yang fokus seperti itu. Oke, kalau Nazia sendiri sejauh ini nih apa yang kamu lakukan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan juga terkini terkait dengan gelaran Pesta Demokrasi Pemilu, dan juga apa sih sebenarnya karakteristik seperti apa yang menjadi pilihan biasanya kamu atau teman-teman kamu obrolin di lingkungan kampus terkait dengan nantinya yang akan dipilih? Oke Kak, mungkin kalau misalnya untuk sumber informasi seperti yang tadi aku bilang ya, biasanya anak muda sekarang itu kebagi Kak, ada yang memang mereka benar-benar kritis atau mereka yang benar-benar apatis. Kebanyakan dari teman-teman pun ada yang memang sudah muak gitu dengan demokrasi ini, yang mereka lihat gitu kayak paling juga pas lagi kampanye aja dan lain sebagainya. Mungkin stigma seperti itu yang bikin mereka nggak semuanya gitu mampu mengkritisi hal seperti itu. Jadi paling kita ngambilnya dari media-media terdekat kita, media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya yang memang media yang dekat dengan anak muda itu sendiri gitu. Mereka lebih senang melihat konten apa yang memang itu menarik bagi mereka gitu. Jadi ini mungkin jadi tantangan juga bagi para politikus untuk bisa menarik minatnya anak muda, karena mereka cenderung melihat apa yang memang itu sudah jelas menarik perhatian mereka, seperti itu sih Kak. Dan kalau untuk obrolan anak mahasiswa sendiri ya gitu di kampus beragam, tapi jujur politik ini juga salah satu topik yang hangat, terutama mahasiswa FISIP, karena saya kebetulan dari FISIP juga, teman-teman banyak menggali gitu. Tapi mereka sekarang lebih ke bukan lagi tentang partai apa yang mengusung, siapa aja di belakangnya dan lain sebagainya, tapi lebih ke figur yang dibawa gitu. Siapa pemimpin yang dibawa, siapa calonnya, mereka mengkritisi dan mereka mencari sosok tersebut gitu. Jadi mereka lebih fokus kepada sosoknya, bukan tentang siapa yang ada di belakangnya, partai apa dan lain sebagainya. Jadi yang mereka lihat adalah tentang visi misi yang dibawa, karakter mereka, apakah mampu dekat dengan anak muda, apakah mampu membawa potensi yang lebih bisa memajukan Indonesia lagi ke depannya. Oke, Mas Ahmad, ini kan kalau ngomongin sama Nazia ini kan Nazia ini kan ternyata adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Komunikasi mungkin, dan juga tadi dia Nazia juga katakan bahwa sebenarnya ada yang juga apatis dan juga ada yang juga mengikuti atau juga kritis. Bagaimana nih untuk potensi-potensi yang ada sejauh ini untuk akhirnya bisa juga menumbuhkan bahwa ini juga kita juga berharap bahwa nantinya kepesertaan juga pemilu di 2024 juga meningkat dari sisi jumlah pemilihnya. Bagaimana sebenarnya, Mas? Iya, yang pasti tadi perlu kita tekankan juga bahwa tadi seperti disampaikan oleh Najwa bahwa anak muda itu banyak yang tidak mengetahui, banyak yang apatis seperti itu. Kalau menurut saya, tentunya yang paling pertama harus dipahami oleh anak muda adalah bagaimana cara negara ini berjalan seperti itu. Banyak loh anak muda, kalau menurut saya, bukan anak muda aja, bahkan banyak orang yang tidak mengetahui konteks di mana posisi lembaga ini berjalan. Seperti misalnya, orang berharap misalnya DPR bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Ternyata kan enggak. Fungsi DPR itu adalah legislasi, ya kan, anggaran dan pengawasan seperti itu. Harus mengetahui porsinya masing-masing. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk bukan hanya anak muda ya, banyak pihak lah. Namun dalam hal ini ketika bicara anak muda, mereka harus mengetahui gimana caranya porsinya masing-masing, lembaga negara, juga negara ini berjalan, seperti itu harus diketahui, seperti itu. Nah, dengan demikian, yang namanya apatis tadi, yang namanya ketidakpedulian terhadap lembaga, negara, itu bisa diatasi seperti itu. Dan hal ini bukan hanya menjadi problem bagi di tingkatan pusat saja. Contohnya misalnya di daerah-daerah misalnya, kita lihat kemarin belum lama ini ya, banyak kepala desa, banyak juga kepala daerah kumpul gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan sesuatu yang bagi anak muda ataupun bagi saya sendiri, apa sih seperti itu kan. Nah, ini harus menjadi contoh bahwa
netralitas itu penting. Oke. Nah, Zia, kalau misalnya kamu nih bisa memberikan suara ataupun saran sumbang kepada para penyelenggara pemilu, stakeholder terkait, apa sih langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk akhirnya bisa menumbuhkan, membangkitkan nih teman-teman kamu yang masih ada beberapa ya apatis dan juga masih masa bodoh dengan bagaimana pemilu ini? Apa yang bisa kamu misalnya kasih saran buat para penyelenggara pemilu? Baik, kalau misalnya terkait kiat ya, melihat psikologi dari teman-teman Gen Z ini, mereka cenderung melihat apa yang emang dekat dengan mereka, merangkul mereka gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman kakak-kakak penyelenggara pemilu atau mungkin dari para calon sendiri, Gen Z itu senang diperhatikan gitu. Dan mereka nggak terlalu muluk-muluk, yang bisa dibilang anak sekarang tuh lebih realistis lah Kak gitu. Mereka kalau ngelihat janji yang besar-besar dan sebagainya, mereka nggak akan serta-merta yang langsung oh ya tertarik gitu, tapi mereka melihat, mengukur apakah ini suatu hal yang emang realistis atau ternyata memang cuma sekedar janji saja seperti sebelum-sebelumnya gitu. Karena stigma mereka tentang politik pun tak semuanya itu cenderung lurus-lurus aja gitu. Banyak mereka yang merasa bahwasannya politik itu kotor dan lain sebagainya. Stigma seperti itu yang harus dulu dihapuskan gitu untuk bisa membawa Gen Z ini nanti datang ke KPU, datang untuk mencoblos, datang untuk mengikuti pemilu dan pesta demokrasi ini. Karena sayang sekali ya Kak, padahal anak muda memiliki suara yang memang banyak juga dan mereka juga bisa dikatakan penerus bangsa gitu. Jadi kalau misalnya sampai tidak terjamah untuk kemampuan ataupun pengetahuan yang seperti itu, akan sayang sekali terbuang gitu. Apalagi tadi mengingat angkanya sampai 52% gitu. Jadi itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi kita lebih ngelihat hal-hal yang memang sekiranya itu realistis, yang cukup dengan menarik dan kita melihat juga gitu kayak apakah ini ada kepentingan di belakangnya dan sebagainya. Karena sekarang semuanya serba curiga jujur gitu kalau misalnya di hadapan anak muda seperti itu. Baik, kita masih akan melanjutkan nih perbincangan terkait dengan bagaimana merebut hati pemilih muda di pemilu 2024, tetapi Kabar Nusantara. Masih bersama dengan Subki Abdul dan juga ada Mas Ahmad dan juga Farhatun Naziyah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita mau juga memberikan edukasi dan juga informasi nih kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan bahwa ini sekali lagi gelaran Pesta Demokrasi akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang bertepatan dengan Hari Valentine nih. Dan juga ini ternyata bukan hanya pemilih Capres-Cawapres yang sudah ada 3 kandidat, tapi juga memilih anggota DPR RI Pusat, anggota DPR RI Kabupaten, dan juga anggota DPR RI Kota seperti itu. Dan juga ini pastinya kita mengajak teman-teman semua untuk bisa mengikuti dan juga berperan aktif nih dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Mas Ahmad, kira-kira apa nih yang mesti dilakukan baik DPR, KPU, Bawaslu untuk akhirnya bisa menggait hati para pemilih muda untuk bisa berperan aktif di Pesta Demokrasi ini? Ya, yang pasti yang awal adalah sosialisasi. Itu jelas karena memang itu amanat dari undang-undang. Melihatnya sejauh ini belum terlalu signifikan ya? Ya, tadi seperti yang Mbak sampaikan bahwa belum sampaikan di kampusnya. Berarti kan memang belum maksimal seperti itu. Walaupun memang saya yakin yang namanya hal seperti itu biasanya kan sampling ya. Jadi memang mungkin itu harus ditingkatkan oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Yang kedua, kalau menurut saya para penyelenggara pemilu ataupun anggota DPR itu harus memberitahukan juga kepada para calon pemilih, terutama yang pemuda, bahwa pemilu ini penting, seperti itu. Ini bukan pemilu yang sama seperti pemilu yang sebelumnya 2019, karena di sini kita memilih sesuatu yang udah pasti baru gitu loh. Kalau 2019 kemarin kan ada calon incumbent, di sini kan nggak ada calon incumbent ya, seperti itu. Jadi ini betul-betul pertarungannya lebih panas, seperti itu. Dan kita harus ketahui juga bahwa 2024 ini bukan hanya pemilu, ada juga pilkada nanti di November seperti itu. Jadi memang ini kerja keras bagi penyelenggara pemilu untuk bisa meyakinkan semua pihak, termasuk anak muda, bahwa ini adalah hal yang penting seperti itu. Ini karena amanah konstitusi, dan di konstitusi bilang bahwa ini adalah suatu sarana untuk bisa melakukan pergantian pemerintahan seperti itu. Jadi memang ini sesuatu yang harus didukung sama-sama. Oke, harus didukung sama-sama, termasuk salah satunya ini anak muda yang juga sudah hadir di sini nih. Menurut Naziyah nih apa nih kenapa pemuda harus berpartisipasi dalam pemilu? Ya, pasti banyak alasan ya untuk kita bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik ini. Karena yang pertama, anak muda udah dari dulu punya peran yang begitu besar untuk Ibu Pertiwi. Di era reformasi, Sumpah Pemuda, Rengas Dengklok, dan lain sebagainya, banyak kejadian besar di Indonesia yang memang dilandasi, diinisiasikan oleh anak muda. Jangan sampai pergerakan kita mati hanya karena
stigma-stigma ataupun pemikiran-pemikiran kita yang terlalu sempit memandang politik itu seperti apa gitu. Udah saatnya kita memberikan suara kita kepada yang seharusnya, karena jika kita diam, maka mati suri demokrasi ini. Seperti itu sih. Wah, oke, Mas Ahmad, gimana nih caranya para penyelenggara pemilu dan juga partai politik untuk bisa meningkatkan partisipasi yang kita harapkan di pemilu 2024 juga mendatang, selain sosialisasi dan juga edukasi yang juga cukup penting dan juga harus segera dilakukan nih oleh para penyelenggara pemilu. Kira-kira bagaimana bisa meningkatkan tapi Mas Ahmad yakin nggak sih di pemilu 2024 ini partisipasi pemilu ini bakal meningkat atau seperti apa? Kalau partisipasi saya yakin pasti lebih meningkat. Kenapa? Karena makin kesini kan pemilu makin mudah ya, seperti itu. Kita memilihnya juga lebih mudah. Dulu kan kita harus datang ke TPS, sekarang kan bisa juga misal dibantu kalau yang misalnya sakit, ataupun misalnya nggak harus ke TPS sesuai dengan tempat tinggalnya, sekarang kan ada banyak cara-cara seperti itu. Nah mungkin hal-hal semacam itu yang mungkin harus diketahui oleh anak muda. Sebenarnya kalau menurut saya yang perlu anak muda juga ketahui bahwa negara ini harus juga fokusnya bukan hanya fokus kepada pilpres seperti itu. Ini perlu saya tekankan lagi bahwa kita juga harus fokus juga kepada pileg. Kenapa? Karena nanti siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita, baik itu di pilpres terutama ya, itu akan ada fungsi kontrolnya dari DPR terutama gitu. Karena ada check and balance seperti itu. Oke, dari Nazia sendiri nih, apa yang pasti kira-kira kamu yakin nggak di dalam pemilu 2024 nanti partisipasi teman-teman kamu yang di 52% ini akan meningkat atau seperti apa nih di pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya? Menurut saya bakal meningkat sih, melihat pergejolakan politik sekarang yang lebih menarik. Sepertinya teman-teman yang kritis dan juga bisa menarik simpatisan-simpatisan lain yang memang sebelumnya apatis dan lain sebagainya. Karena sekarang anak muda lebih cenderung untuk bisa menggerakkan yang lainnya juga, nggak hanya terfokus ke dirinya sendiri. Jadi saya rasa kontestasi politik kali ini bakal lebih ramai sih, Kak. Bahkan lebih ramai. Pastinya kita sekali lagi juga beralih teman-teman semua yang sedang menyaksikan, pastikan juga untuk mengecek nih daftar pemilih tetapnya kalian di masing-masing. Mungkin bisa bertanya ke RT dan juga ke lingkungan setempat, apakah kalian sudah terdaftar di daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara kalian di daerah kalian masing-masing. Sekali lagi bahwa nih pemilu 2024 adalah pemilu 5 tahun sekali, pesta demokrasi 5 tahun sekali, dan kita harapkan bahwa nantinya lahir pemimpin-pemimpin baru yang juga pastinya berintegritas, yang kita juga harapkan pastinya bisa memajukan Indonesia. Dan ini terima kasih sekali lagi Mas Ahmaduddin Rajab dari Pusat Perancangan Undang-Undang Sekjen DPR RI dan juga Farhatun Nazia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga pemenang dari Lomba Orator TV RDS. Ini adalah penampilan terakhir dari Farhatun Nazia. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam, sampai jumpa. Hidup di Indonesia terasa indah. Suaranya diberikan dengan penuh. Selamat siang negeriku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Peran anak muda di Indonesia bukan lagi soal teka-teki belaka. Banyak pergerakan yang diinisiasi melalui para pemuda. Maka jangan matikan demokrasi. Jangan biarkan kita mati suri hanya sebagai penikmat kemerdekaan semata untuk Ibu Pertiwi. Sudah saatnya yang muda bergerak. Sudah saatnya yang muda menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Indonesia butuh kita. Kita tak boleh hanya menjadi penikmat, tapi juga menjadi penggerak. Karena satu suara yang kita berikan akan memberikan dampak yang begitu besar bagi negeri kita tercinta. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, yang mampu bekerja dengan nyata, yang bukan sekedar bumbu retorika saja. Terima kasih.